Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga bisa memberi manfaat buat kita semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau bereaksi ya tentang salah satu tokoh kita ya yang di-upload atau yang diundang oleh Bang Haji Romai Rama pada channel beliau ya. Di mana Pak Haji Romai Rama pada waktu itu sudah tidak ingin bahas nasab ya teman-teman ya. Namun beberapa minggu ini setelah diselingi ya oleh beberapa tokoh nasional, calon gubernur dan artis, beliau mengunggah kembali ya, mengundang kembali narasumber yang saya anggap ini berkaitan dengan masalah nasab ya atau mengarah ke situ ya. Ya kita berhusnuzon ya sama Bang Haji Romai Rama ya. Karena mungkin tujuannya baik ya buat kita sebagai umat Islam ya. Di mana masalah nasab ini memang penting juga ya karena menyangkut kepada jalur ya sebagai cucu Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Narasumber yang saya maksud adalah Pak Islah Bahrawi ya teman-teman ya. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Nanti kita akan reaksi secara positif. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang saya hadirkan seorang ahli sejarah tentang bagaimana kaum Ba'alawi ini awalnya datang ke Indonesia. Sebenarnya yang dikatakan Habib ya, dikatakan kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, Snuk Horgronya ini bagi saya pribadi Bang Haji, dia tidak pernah masuk Islam. Kalaupun dia berpura-pura Islam ya, dia menggunakan jubah keislaman, membajak jubah-jubah keislaman, mempelajari Islam hanya untuk kepentingan Ya, operasi ya. politiknya negara kolonial. Pak Islah Belanda Bahrawi teman-teman ya. Nah ini kemudian yang membuat dia bisa masuk ke Haramain. Karena menurut Abu Bakar Jadiningrat ini dia digambarkan sebagai orang Islam, mu'allaf yang dia tertarik untuk mempelajari Islam. Sehingga dia leluasa sekali ketika itu di Mekah melakukan penelitian-penelitian itu. Rekomendasi yang lain akhirnya dari Snuk Horgronya, orang-orang yang berangkat haji harus dibatasi. Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran revolusioner dari orang-orang di Arab yang sesama orang Indonesia. Nah ini akhirnya nanti akan dibatasi itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini yang akhirnya 3 poin penting yang disampaikan di Leiden itu Bang Haji yang dilaksanakan oleh Belanda. Sehingga ketika itu Belanda mendatangkan banyak sekali istilahnya melakukan eksportasi dari Timur Tengah, termasuk generasi-generasi pertama dan kedua di daerah Gujarat dan Goa, untuk kemudian dikapalkan ke Indonesia. Apa namanya tadi, Snuk Horgronya segala macam itu dijelaskan tuntas sampai massive deployment yang saya bilang tadi itu ada di banyak tulisan kalau kita mau, dan itu sangat akademis karena ini jurnal itu dipertanggungjawabkan secara historik maupun secara literatur, itu udah pasti, dan saya sudah membaca semua itu. Soal nasab saya mohon maaf tadi saya tidak mau membahas karena saya memang bukan ahlinya itu. Pada intinya adalah mungkin yang terakhir dari bahwa Pak Islah yang harus Bahrawi, kita teman-teman perhatikan dari cara hidup kita ketika ada di dunia ini, bahwa semua manusia keturunan siapapun diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jangan pernah merasa kemudian salah satu menjadi lebih terhormat dari yang lain karena faktor genetik. Semua manusia, apapun keturunannya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Harga diri itu menjadi mulia ketika dia bertakwa kepada Allah. Jelas. Pasti itu ukurannya. Kemudian dia berilmu. Yang ketiga, akhlaknya karimah. Itu aja. Nabi selalu mengajarkan itu. Kalau kita mau baca sirah siapapun yang nulis, pasti selalu bertumpu kepada 3 hal itu. Nah, itu yang mungkin menjadi, jadi terus terang Bang Haji, terima kasih pada kawan-kawan yang selama ini ingin membuka kebenaran soal hal seperti ini dengan perspektifnya masing-masing. Tapi terus terang buat saya hari ini ada semacam gairah baru. Bahwa kita selama ini terkungkung, terborgol oleh pemikiran-pemikiran lama yang kemudian membuat kita itu terhipnotis massal. Nah, mudah-mudahan bangsa Indonesia kembali kepada hitohnya. Bahwa kita menghormati manusia itu karena keilmuannya, ketakwaannya, dan kepada akhlaknya. Itu saja yang paling penting. Sampai ke tadi yang Utsman bin Yahya yang segala macam itu sudah ditulis oleh seorang doktor dari Oxford namanya Kevin Fogg, judulnya Seeking Arab but Looking Indonesian in That is in this. Kalau mau gampang tinggal cari aja Looking Arab Seeking Arab Looking at Indonesia, pasti muncul. Dipecah dulu, ulama dipecah dengan santrinya, santri dengan santri dipecah, ulama yang satu dan ulama yang lain harus dipecah. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau Belanda nggak mungkin. Maka dibuatlah sosok-sosok sentral yang mengatasnamakan agama ini, dan mobil khusus keturunan Arab yang memang orang Indonesia asli inferior. Nah, persoalannya kemudian ketika bersentuhan dengan urusan budaya. Wali Songo menyebarkan Islam sudah terbukti efektif menggunakan budaya-budaya lokal.
Demikian teman-teman, cuplikan yang saya ambil dari podcastnya Bang Haji Rumai Rama ya, sedikit sebagai referensi teman-teman ya. Di sini menariknya sedikit saya tarik ke belakang teman-teman ya, bahwa tujuan Bang Haji ini memang agar masalah nasab ini menjadi titik terang ya. Kenapa? Karena dari Pak Islah Bahrawi ini salah satu tokoh yang saya anggap cukup mumpuni juga teman-teman ya. Yang beliau pun menyimpulkan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Menguatkan kepada kita ya, bahwa yang paling mulia itu bukan karena nasabnya teman-teman ya. Nah, di sini menarik ya. Nah, alhamdulillah Pak Islah Bahrawi itu tidak menitik memfokuskan kepada masalah nasab dan beliau mengakui ya bukan ahlinya ya. Namun di situ beliau mengulas tentang tokoh ya negara imigran Yaman ya, masyarakat Yaman yang pada masa itu dibawa ke sini ke Indonesia ya, yang ada pertaliannya atau ikatannya ya sampai jalur habaib ya. Bagaimana mulanya ya? Nah, menurut Pak Islah Bahrawi ya, yang pada podcast Pak Haji Romai Rama, beliau sedikit tidak spesifik ya, menceritakan tentang sepak terjang Senok Holjon yang mana ya. Nah, beliau melakukan sedikit studi atas ya, dasar referensi yang beliau sebutkan. Nah, teman-teman bisa ambil referensinya yang beliau sebutkan itu pada podcast Romai Rama teman-teman ya. Makalah yang beliau tampilkan ya. Mungkin beliau mengambil di salah satu Google atau salah satu Wikipedia teman-teman ya. Namun tidak memberikan sumber referensi atau buku ya secara tertulis ya. Jadi saya tidak bisa menelusuri teman-teman ya. Nah, karena pembahasannya sedikit berat, saya cukup lama juga nih mencari referensi teman-teman ya yang berkaitan dengan Senok Horjon teman-teman ya. Mohon izin teman-teman ya. Memang Senok Horjon itu tanda petik ya bisa dikategorikan biang kerok ya untuk sejarah Indonesia ya. Karena bagaimanapun juga beliaulah ya yang membuat Islam sekuler ya, pemahaman Islam sekuler, Islam dipisahkan dari agama. Nah, banyak sekali literasi dari Senok Horjon itu yang saya dapat dan di sini teman-teman agak blunder teman-teman yang mohon izin ya, agak blunder begini nih. Pak Islah Bahrawi itu mengatakan bahwa dalam sudut pandang akademis ya yang beliau lontarkan pada podcast Haji Romai Rama, Senok Horjon ini pura-pura masuk Islam menurut beliau teman-teman ya. Nah, saya menghargai sudut pandang beliau ya. Walaupun beliau tidak spesifik ya mengkaitkan antara Senok Horjon dengan Balawi ya. Cuman ada ikatannya bagaimana Senok Horjon membawa ya orang-orang Yaman ya keturunan Arab ke Nusantara ya yang pada masa itu Hindia Belanda. Nah, Senok Horjon itu ahli ya, staf ahli untuk urusan Hindia Belanda pada masa itu teman-teman ya. Sehingga tugas Senok Horjon itu salah satunya itu bagaimana bisa ya mengendalikan orang-orang pribumi ya pada masa itu terkhusus umat Islam ya bisa dikategorikan menjinakkan lah teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak bisa menerima tinjauan Pak Islah Bahrawi teman-teman ya yang mengatakan bahwa Senok Horjon itu pura-pura masuk Islam. Memang beliau lama di Mekah ya, bisa bahasa Arab ya, menguasai literasi keislaman, bahkan biografinya memang sangat intelektual sampai mengakui. Walaupun tanda petik tadi yang saya katakan bahwa ada sebagian kalangan ya bahkan akademisi kita mengatakan biang kerok. Saya juga mengutip itu istilahnya dari kalau nggak salah Profesor Adumadri Azra kalau nggak salah teman-teman ya. Nanti saya cari lagi referensinya. Saya pernah baca seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika Pak Islah Bahrawi mengatakan bahwa Senok Horjon pura-pura masuk Islam, di sini kalau saya komparasikan dengan tokoh yang sudah tidak asing lagi teman-teman ya, yakni saudara Al Haidar ya, yang pada waktu itu saudara Al Haidar. Nah, teman-teman apabila belum mengetahui Al Haidar, sedikit saya kasih referensi ya. Al Haidar itu penulis buku Lampung Bersimbah Darah, Reformasi Prematur, lalu Darul Islam, Sepak Terjang KW 9, dan ada lagi yang terbaru saya belum beli ya, dia lagi melakukan analisa di Leiden tuh Belanda itu ya, untuk masalah pergerakan ya terkhusus di Senok Horjon itu, teman-teman ya. Nah, Al Haidar itu tokoh akademisi UI yang sekarang jadi pengamat terorisme. Yang background pada masa lalu, beliau adalah mantan aktivis NII ya, versi Al Zaitun ya, Abu Toto yang kemudian Haidar keluar lalu menulis buku yang fenomenal itu ya, Reformasi Prematur. Kalau nggak salah tahun 98-99 teman-teman ya. Jawaban Islam terhadap reformasi total. Nah, itu sangat akademis teman-teman ya. Nah, saudara Al Haidar itu mengatakan bahwa Senok Horjon benar-benar murni masuk Islam teman-teman. Sehingga saya tidak terburu-buru mempercayai ucapan dari saudara Islah Bahrawi walaupun sudut pandangnya menurut beliau pura-pura gitu loh. Karena di sini di tingkat pribumi
itu sangat ya merugikan. Makanya beliau berasumsi bahwa Sunan Kudus itu pura-pura masuk Islam. Itu menurut beliau teman-teman ya. Nah, nanti akan saya detailkan lagi apabila saya sudah mendapatkan buku dari Al-Haidar ya yang terbaru ya. Saya akan cari insya Allah teman-teman ya. Karena menarik, jangan sampai sejarah itu distorsi teman-teman tuh. Ya, lepas dulu dari klan Balawi teman-teman ya. Saya cukup objektif menilai apabila Pak Haji mengundang tokoh yang mungkin pro terhadap pribumi, pro terhadap Pancasila, NKRI, bukan berarti saya harus mengiyakan, mengamini ucapan dari yang diundang Pak Haji Romi Irama. Ya teman-teman ya, mohon izin teman-teman ya. Jadi di sini sudut pandangnya ketika Sunan Kudus dikatakan bahwa pura-pura masuk Islam, menurut saya belum tentu. Karena seorang tokoh akademisi ya yang sudah teruji secara intelektual, yakni Saudara Al-Haidar, beliau meyakini bahwa Sunan Kudus benar-benar masuk Islam. Nanti kita akan tinjau lagi ya apabila ada waktu ya. Dan setelah saya dapat bukunya, nanti akan saya upload lagi ke tema selanjutnya teman-teman ya. Nah, memang tidak terlalu spesifik ke masalah nasab ya Pak Islah Bahrawi ya. Namun beliau sekedar mengingatkan bahwa klan Balawi itu diekspor ya dari negara Yaman ya oleh salah satunya tokoh dari Sunan Kudus ini teman-teman ya. Karena dia bertanggung jawab ya terhadap pribumi, bagaimana menjinakkan perlawanan Hindia Belanda terhadap pribumi teman-teman ya. Nah, Indonesia pada masa lalu belum ada teman-teman ya Hindia Belanda. Nah, masyarakatnya memang mohon maaf teman-teman ya, mungkin terbelakang, mungkin tidak percaya diri. Beda ya ketika Sunan Kudus yang jebolan Leiden ya, Universitas Leiden mempunyai gelar doktor di tahun 1800-an teman-teman ya. Sedangkan kita baru merdeka di tahun 1945. Sehingga masyarakat kita mungkin pada masa lalu ya kurang percaya diri dan mudah dijinakan ya. Walaupun pada awalnya ini agak sulit teman-teman. Lalu dengan penelitian segala macam ya, Pak Sunan Kudus ini meyakini bahwa umat Islam itu akan tunduk ya, tidak percaya diri, akan lebih hormat sama orang-orang dari Arab Saudi ya atau keturunan Arab. Nah, disitulah diekspor ya. Yang cikal bakal habaib ini itu pun perlu ya penelitian lebih jauh teman-teman ya. Karena saya belum ada referensinya sehingga saya tidak bisa masuk ke sini teman-teman. Nanti dikhawatirkan fitnah. Namun ada korelasinya teman-teman ya. Bagaimana ekspor itu terjadi. Karena sudut pandang dari tugas beliau emang seperti itu ya. Karena memberikan kontribusi kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena memang pekerjaannya teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mengenai Al-Haidar akan saya bahas lagi di lain tempat setelah saya mendapatkan bukunya teman-teman. Karena ini tidak bisa saya langsung terima kalau dikatakan Sunan Kudus pura-pura masuk Islam. Walaupun thumbnail saya seperti itu teman-teman ya, untuk memancing aja gitu loh. Nah, apabila teman-teman punya reaksi ya yang mungkin lebih akademis dari saya, silakan di counter ya. Silakan ditulis kolom komentar, mungkin saya bisa kaji lebih lanjut lagi teman-teman ya. Jangan anti sama perbedaan teman-teman ya. Nah, apakah pemerintahan Yaman pada masa lalu itu dijadikan patokan ya bahwa orang-orangnya secara intelektual bisa diekspor ya, bisa mumpuni secara keilmuan sehingga bisa menciptakan suasana atau orang-orang yang lebih intelektual dari golongan pribumi. Nah, di sini sedikit saya cari tentang pemerintahan Yaman pada masa lalu teman-teman ya. Sedikitnya tentang Yaman teman-teman ya. Mungkin sekarang yang orang tahu Yaman itu negara yang porak-poranda, yang pecah, yang lebih baik Indonesia ketimbang Yaman gitu ya teman-teman ya. Sehingga imigran Yaman yang salah satunya klan Balawi memang dipertanyakan di negara sendiri Yaman itu sedang bergejolak dan dia nyaman di Indonesia ya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih kondisi Yaman pada masa lalu ya, mungkin apabila yang belum mengetahui sedikit saya berikan referensi teman-teman ya. Pada masa tahun 650 sebelum Masehi kondisi Yaman teman-teman ya. Pada masa tersebut raja-raja mereka bergelar Maghrib Sabah dan ibu kota mereka adalah Sarwah yang puing-puingnya terdapat di sebelah barat kota Maghrib teman-teman. Nah, ini tinjauan dari pemerintahan dan kepemimpinan teman-teman ya yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi ya. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarak Furi teman-teman ya. Di halaman 12. Nah, pembangunan bendungan mulai dilakukan dan bendungan tersebut dikenal dengan bendungan Maghrib. Ya, teman-teman ya. Jadi pada masa lalu Yaman itu sudah termasuk jaya teman-teman ya. Apabila sekarang mungkin berbeda, ya mungkin sejarah ya yang membuat seperti itu teman-teman. Sejak tahun 650 sebelum Masehi hingga 115 setelah Masehi. Pada zaman tersebut mereka meninggalkan gelar Maghrib teman-teman. Dan mereka dikenal dengan raja-raja Sabah. Maghrib dijadikan sebagai ibu kota sebagai pengganti dari Sarwah. Puing-puingnya terdapat di sebelah timur San'a sejauh 60 mil dari San'a. Nah, saya lompat teman-teman ya. Sejak tahun 300 Masehi sampai Islam masuk ke Yaman. Nah, sampai Islam masuk ke Yaman, kondisi Yaman itu
pada masa tersebut mereka sering dilanda kerusuhan teman-teman. Jadi suasana Yaman pada masa lalu tidak kondusif ya. Dan hingga saat ini. Sehingga mereka menjadi sasaran bagi orang lain yang hendak merampas kemerdekaan mereka. Pada masa tersebut Romawi memasuki Adnan, dan atas bantuan Romawi orang-orang Habasyah menduduki Yaman yang pertama kalinya, yaitu tahun 340 Masehi, dengan mengeksploitasi persaingan antara kabilah Hamdan dan Humair. Invasi mereka itu berlanjut sampai tahun 378 Masehi. Kemudian Yaman memperoleh kemerdekaan. Nah, teman-teman, berarti pada masa lalu Yaman memang sering bergejolak dan sering dilanda kerusuhan teman-teman ya. Sama seperti Indonesia. Nah, di situ faktor sejarah pun menentukan. Kalau saya tarik kepada Shenok Khosrown, dia tahu kondisi Yaman ya, dan dia tidak bisa menarik orang Arab pada masa lalu teman-teman. Kenapa? Cukup ya. Cukup yang ada genetik Arabnya dibawa ke Indonesia, dan tahu orang pribumi itu rendah diri teman-teman ya, tidak percaya diri, kurang pede ya, mungkin secara literasi kurang pemahaman untuk masa lalu teman-teman ya. Nah, mengenai Shenok Khosrown ada pandangan yang menarik teman-teman ya. Di sini saya ambil dari Profesor Dr. Azumadzi Ajra teman-teman ya. Sedikit saja saya kasih ulasan. Pak Azumadzi Ajra ini berpendapat walaupun orientalis ya, termasuk Shenok Khosrown itu menjadi orang yang sangat berpengaruh terhadap Islam sekuler, kita diharapkan tidak pula membenci teman-teman ya. Artinya ada kontribusi secara intelektual yang dilakukan Shenok Khosrown teman-teman ya. Nah, ini sudut pandang dari Profesor Azumadzi Ajra teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari segi tinjauan dari Pak Islah Bahrawi yang diundang sama Kiai Haji Romai Rama, itu boleh kita jadikan suatu pegangan teman-teman. Walaupun mohon izin teman-teman ya, saya tidak bisa membenarkan yang diutarakan oleh Pak Islah Bahrawi teman-teman. Kenapa? Karena dari beberapa tulisan yang sudah mempunyai gelar profesor, dan saya cermati ucapan dari Pak Islah Bahrawi, itu kurang sesuai teman-teman. Ya, untuk Bang Haji mohon maaf ya kalau saya reaksi teman-teman ya. Ini untuk pemahaman kita aja. Jangan apabila yang diundang oleh Pak Haji Romai Rama ucapan kita benarkan teman-teman. Pun bukan berarti saya menggaungkan bahwa Balawi itu sah sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tidak teman-teman ya. Namun Pak Islah ini memang secara langsung beliau mengakui atau mengikut dari Pak Haji Romai Rama yang tinjauannya diasumsikan itu mendekati kebenaran ya, bahwa klan Balawi tidak tersambung nasabnya hingga ke jalur Rasulullah SAW teman-teman ya, dengan tesis referensi yang sangat ya, tanda petik ya, akurat dan kredibel, yaitu tesisnya Kiai Haji Manudin teman-teman. Nah, yang menarik dari Profesor Azumadzi Ajra ini, saya mendapatkannya ini tentang Shenok Khosrown teman-teman ya. Sebentar teman-teman, saya sudah tandain di sini. Sebagai seorang ahli tentang Islam dan pernah bermukim di Arabia, ini valid teman-teman. Memang Shenok Khosrown itu ahli tentang Islam ya. Kalau dikatakan beliau pura-pura masuk Islam dan Al-Haidar mengatakan murni masuk Islam, ini otomatis kontradiksi teman-teman ya. Ya, ini menarik ya, jangan kita serang Al-Haidar atau kita serang Pak Islah Bahrawi teman-teman ya. Di sini saya nyari aktif ya. Semoga ada kesimpulan yang positif teman-teman ya untuk kita semua. Sebagai seorang ahli tentang Islam dan pernah bermukim di Arabia, Shenok tentu sadar sepenuhnya bahwa adat diakui sebagai sebuah sumber pelengkap dalam sistem hukum Islam secara keseluruhan. Tetapi sangat boleh jadi Shenok juga merupakan korban dari obsesi dan sikap permusuhan dirinya terhadap Islam yang terpendam. Ya, di bawah sadarnya ini terlihat dari inkonsistensinya terhadap hubungan adat dan agama ya. Nah, Shenok Khosrown menegaskan bahwa adat adalah gundik teman-teman. Nah, ini keras juga nih ya Shenok Khosrown ya, memberikan suatu komentar. Dia menegaskan bahwa adat adalah gundik dengan hukum agama sebagai budak yang setia. Itu menurut Shenok Khosrown teman-teman ya. Hubungan antara keduanya ditandai dengan pertentangan formal yang dapat dipandang sebagai konflik antara tatanan aktual setempat, adat, dan cita-cita asing Islam yang hanya sekali-kali dilaksanakan. Ini menurut pandangan Shenok Khosrown teman-teman. Berarti Shenok Khosrown memang mempunyai paham menjadikan Indonesia itu sistem sekuler teman-teman ya. Karena dari pandangan beliau, walaupun memang andai kata benar-benar masuk Islam, dia tidak menginginkan Islam secara kafah yang terjadi ya di Mekah gitu ya, yang terjadi di Timur Tengah ya. Karena bagaimanapun juga kan Timur Tengah atau Mekah itu kan Islam yang lebih revolusioner teman-teman ya, beda sama Islam kultural di Jawa atau di Nusantara teman-teman ya. Nah, ini menarik nih. Jadi wajar ketika Shenok Khosrown ingin melakukan sekularisasi terhadap Islam di Nusantara ya. Karena beliau memang pernah lama tinggal di Mekah teman-teman, mempelajari Islam dengan orang-orang yang mumpuni, dengan ulama dan bisa bahasa Arab, bahkan fasih teman-teman ya. Nah,
Dikotomi dan antagonisasi kedua yang juga dilakukan sebagai orientalis adalah Islam mistik ya dengan Islam syariah. Nah, di sini juga beliau melakukan suatu analisa Islam mistik dan Islam syariah. Nah, Pak Sunokhodjon ini lebih ya menurut saya lebih suka kepada golongan Islam-Islam yang lebih kepada mistik ya, lebih mistik ketimbang Islam syariah ya, yang ketat atau yang formal ya. Kenapa lebih suka Islam mistik? Ya artinya Islam secara ritual dijalankan ya, tapi apabila ada tahayul-tahayul ya pada masa lalu itu jangan dilupakan, jangan disingkirkan ya. Dan itu terbukti lah hingga saat ini ya. Banyak kan klinik-klinik dalam Islam kan yang masih kita percaya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman paham lah ya, maksud saya ya, kita nggak usah menghujat ya, mungkin itu adat-adat atau bagian dari tradisi kita, namun itu ada kontribusi dari seorang tokoh orientalis namanya Sunan Khodjon teman-teman ya. Karena beliau sadar dengan mengadopsi Islam yang gaya Timur Tengah ya, yang sangat revolusioner itu berdampak kepada pemerintah Hindia Belanda teman-teman ya. Itulah sepak terjang jadi Sunan Khodjon. Nah, teman-teman, saya tidak membahas masalah nasab secara detail karena Pak Haji Romai Rama pun di podcastnya itu hanya memperkuat aja ya bahwa memang nasab Balawi itu masih tidak tersambung kepada jalur Rasulullah SAW sehingga beliau mengundang tokoh ya yang memang pun tidak pro terhadap Balawi gitu loh. Namun pembahasannya menarik ketika Pak Islah Bahrawi mengatakan bahwa tokoh orientalis Sunan Khodjon itu pura-pura masuk Islam. Itu yang menjadi catatan saya teman-teman ya. Sehingga saya ambil untuk konten saya ini. Kenapa? Karena agak berat untuk saya terima ucapannya dengan saya pun ada buku Al-Haidar ya, bahkan sangat akademis saya suka ya. Beliau mengatakan bahwa Sunan Khodjon itu benar-benar masuk Islam. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Andai kata punya literasi, ya, punya kesimpulan, punya lebih referensi dari saya, silahkan diutarakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sehingga bisa menjadi ya acuan atau sedikit lah pengetahuan kita ya. Dari sedikit ya kurang mungkin yang kredibel ya, kurang yang harus kita luruskan ya. Dan untuk Pak Islah Bahrawi mohon izin ya, apabila saya mengcounter antum ya, bukan bermaksud menyerang saya pribadi nih, cuman ingin sedikit ya mengklarifikasi andai kata Anda berargumen bahwa Sunan Khodjon itu salah satu tokoh orientalis yang pura-pura masuk Islam, untuk saat ini saya menyanggah ya, karena saya pakai acuan Al-Haidar ya. Arti acuan Al-Haidar itu karena beliau melakukan suatu analisa mendalam ya sampai ke Belanda gitu loh, hanya untuk meneliti tokoh Sunan Khodjon ya. Teman-teman sudah paham ya siapa Al-Haidar ya, saya tadi udah sebutkan ya, tidak detail, namun dia tokoh juga yang sangat konsen terhadap Islam ya teman-teman ya. Demikian teman-teman, sedikit reaksi dari saya ya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau referensi saya kurang mumpuni atau kurang kredibel, saya mohon maaf teman-teman ya. Demikian, jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.